Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Pada sehat semua kan ya? Alhamdulillah kalau pada sehat. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa bisa dipimpin oleh ketua kelas. Mari ketua kelas memimpin. Amin. Kayaknya anak-anak nih kurang semangat nih. Sebelum kita belajar agar kalian itu tidak ngantuk, tidak loyo, mari kita tepuk semangat dulu bagaimana? Anak-anak, kalian bisa memperhatikan ibu dan lalu mengikuti ya. Mari kita bertepuk semangat. Tepuk semangat 1. Tepuk semangat 2. Ha. Tepuk semangat 3. Hu. Tepuk semangat 1, 2, 3. Ha. Alhamdulillah kaliannya udah pada semangat nih. Jadi kalau anak-anak udah pada semangat, maka pembelajaran pada hari ini kita akan belajar mengenai Indonesiaku Kaya Budaya dengan topik A, keunikan kebiasaan masyarakat di sekitarku. Nah, sebelumnya pasti di daerah rumah kalian masing-masing memiliki permainan tradisional kan ya. Nah, ada permainan seperti apa nih? Oh ya, permainan seperti gerobak sodor, petak umpet, congklak, ataupun permainan cublak-cublak suang. Nah, di sini anak-anak, ibu akan memberikan kalian waktu untuk melakukan permainan yang telah ibu sebutkan tadi, seperti cublak-cublak suang. Wah, sangat seru kan tadi permainannya. Nah, kalian tahu nggak sih permainan itu berasal dari mana? Kayak cublak-cublak suang itu berasal dari mana? Apa? Dari mana? Wah, benar sekali. Jadi cublak-cublak suang itu berasal dari Jawa Tengah. Anak-anak, ibu mau bertanya, kebiasaan dan budaya unik apa yang ada di lingkungan sekitar kalian? Dan juga orang tua kalian itu berasal dari mana saja? Wah, sangat banyak sekali ya anak-anak. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Padang, ada yang dari Palembang, ada yang dari Makassar, ada yang dari Kalimantan, dan sangat-sangat beragam. Nah, di mana Indonesia sendiri memiliki kebudayaan yang sangat banyak dan juga sangat beragam. Biasanya kalian di rumah tuh berbicara atau berkomunikasi dengan orang tua menggunakan bahasa apa sih teman-teman? Oh, kalau ibu sendiri biasanya menggunakan bahasa Jawa ataupun menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bercampur gitu, menggunakan bahasa Jawa dan juga menggunakan bahasa Indonesia. Dan juga apakah ada kebiasaan orang tua yang kalian lakukan secara turun-menurun, baik dilakukan secara seminggu sekali, sebulan sekali, ataupun setahun sekali? Wah, betul. Di mana kebiasaan yang ada di lingkungan kalian seperti setahun sekali itu membuat rendang saat menjelang hari raya. Nah, itu merupakan kebiasaan unik yang selalu diwariskan budaya oleh nenek moyang secara turun-menurun. Ada lagi nggak anak-anak? Apa? Oh, pembacaan tahlilan saat malam Jumat. Nah, itu juga merupakan kebiasaan atau keunikan yang beragam yang ada di Indonesia. Dari kedua tadi yang telah kita sebutkan memiliki kenilaian kearifan lokal. Selanjutnya anak-anak dapat membuka buku cetak di bab 6 pada halaman 151. Coba anak-anak, kita mengamati gambar yang ada di atas yang sudah ibu tampilkan gambarnya. Menurut kalian, pakaian yang dipakai oleh Angga, yaitu pakaian batik, merupakan suatu kearifan lokal dan juga warisan budaya. Setelah kita mengamati gambar di atas, nah, di mana batik sendiri itu merupakan salah satu warisan budaya yang ada di Indonesia. Pada mulanya itu batik itu merupakan tradisi yang dilakukan secara turun-menurun oleh nenek moyang, dan terkadang di mana ada suatu motif batik yang berasal dari keluarga tertentu. Nah, batik ini juga merupakan kearifan lokal dan warisan budaya yang ada di Indonesia sendiri. Manfaat pembelajaran pada pagi hari ini di mana kita akan mengetahui mengenai kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar kita dan juga kebiasaan yang masuk dalam kearifan lokal yang ada di Indonesia sendiri.
di mana tujuan pembelajaran kita juga pada pagi hari ini yaitu pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan keberagaman budaya dan kearifan lokal di daerahnya masing-masing. Yang kedua, peserta didik mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan keberagaman yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir itu, peserta didik dapat menerapkan dan menghargai keberagaman yang ada di lingkungannya. Nah, anak-anak, Indonesia merupakan negara dengan berbagai suku dan kepulauan yang sangat banyak atau juga sangat beragam. Nah, setiap masyarakatnya itu memiliki budaya yang berbeda-beda serta kebiasaan masyarakat juga yang berbeda-beda dan juga sangat unik tentunya. Nah, kebiasaan, perilaku, dan nilai-nilai baik yang diwariskan dari nenek moyang yang masih sangat diterapkan di masyarakat serta disebut juga dengan kearifan lokal. Nah, kalian sendiri tahu nggak sih anak-anak apa pengertian dari kearifan lokal? Hah? Nggak ada yang tahu? Oke, sabar. Jadi ibu jelasin aja ya. Kearifan lokal adalah nilai-nilai leluhur yang berlaku dan tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan juga mengelola lingkungan hidup secara dilestarikan. Nah, di mana dapat berbentuk seperti ritual, terus ataupun upacara adat dan juga kepercayaan, terus pengelolaan sumber daya alam, cara menanam itu bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa disebut seperti hukum adat. Nah, hukum adat ini biasanya akan disepakati bersama. Nah, di sini Ibu mau bertanya lagi nih kepada anak-anak. Anak-anak tahu nggak sih apa manfaat dari adanya warisan budaya? Hah? Nggak tahu? Oke, jadi warisan budaya itu memiliki manfaat di mana kita bisa menambah pengetahuan tentang suatu sejarah dan juga kebiasaan masyarakat dan juga menumbuhkan rasa cinta tanah air serta mengajarkan sikap kita saling menghormati ataupun toleransi, di mana juga budaya itu juga akan mendorong kreativitas sehingga menjadi identitas suatu bangsa dan juga memberikan manfaat ekonomi melalui pariwisata. Nah, dan juga akan menciptakan peluang kerja. Oleh karena itu, warisan budaya tentunya akan perlu sangat amat kita jaga atau kita sangat lestarikan. Gimana sih anak-anak cara menjaga warisan budaya yang ada di Indonesia sendiri? Nah, benar sekali, di mana kita tuh menjaga warisan budaya bisa dengan belajar dan juga mengenal berbagai budaya yang ada di daerah Indonesia. Terus menggunakan produk lokal seperti tadi memakai baju batik serta menghormati tradisi yang ada di Indonesia sendiri. Nah, kita tuh dapat mengikuti kegiatan sekolah yang bertema budaya juga akan membantu melestarikannya. Ciri-ciri dari kearifan lokal itu, yang pertama, kearifan lokal itu memiliki kemampuan untuk mengendalikan, dan yang kedua, kearifan lokal itu mampu bertahan dan juga berpengaruh terhadap budaya lain. Dan yang ketiga itu ada untuk mengakomodasi budaya yang lain ataupun budaya yang ada dari luar. Yang keempat, udah memberikan arah perkembangan budaya. Yang kelima itu adalah untuk mengintegrasikan atau menyatukan budaya dari budaya luar atau budaya asing terhadap budaya yang ada di Indonesia sendiri. Nah, anak-anak, jadi sebelum kita mengenal warisan kebiasaan budaya di Indonesia, sebaiknya kita itu mengetahui kebiasaan yang ada di masyarakat di sekitar kita. Nah, kalian tuh bisa tanyakan kepada teman kalian kebiasaan-kebiasaan apa saja yang dilakukan di dalam keluarganya masing-masing secara turun-menurun. Nah, silakan anak-anak, kalian dapat melihat contoh tabel di atas yang telah Ibu berikan atau yang ada di dalam buku. Nah, kalian tuh bisa tanyakan kepada 5 orang teman kalian. Kemudian nanti setelah kalian sudah mewawancarai, bisa kalian presentasikan di depan kelas. Anak-anak, kalau sudah, mari dipresentasikan ke depan kelas. Untuk urutan maju, bisa dari urutan yang duduk paling depan sampai duduk paling belakang. Wah, sangat-sangat bagus jawaban-jawaban kalian. Nah, setelah kalian sudah pada maju, apakah kalian sudah mengerti pengertian dari kearifan lokal dan juga warisan budaya? Kalau sudah mengerti, baik, Ibu akan memberikan tugas untuk
di rumah atau juga PR. Jadi anak-anak, kalian bisa mengerjakan LKPD yang telah Ibu buat dan Ibu berikan. Dan untuk cara menjawabnya, kalian bisa membaca ataupun melihat di buku cetak pada halaman 154 pada bagian lampiran 6.1. Baik anak-anak, dikarenakan waktu pembelajaran pada pagi hari ini sudah habis, dan juga tadi kalian sudah jelas dan tidak ada yang mau bertanya lagi, Ibu akan menutup. Sebelum menutup, ketua kelas ayo bantu memimpin doa. Baik, terima kasih anak-anak, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.